Bismillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Di sini saya Nafika Cianingrum sebagai moderator. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang profil Profesor Huzaimah yang akan dibacakan oleh beberapa teman saya secara bergantian. Untuk yang pertama, silakan kepada Mbak Miriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk biodata Profesor Dr. Haji Huzaimah, beliau dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Desember 1946. Beliau merupakan pakar fikih perbandingan mazhab asal Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Mesir dengan predikat cum laude. Ia merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang kini juga menjabat sebagai rektor Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta pada tahun 2018 sampai 2022. Kemudian Huzaimah juga aktif menjadi anggota MUI. Ia menjadi anggota Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1987 dan anggota Dewan Syariah Nasional atau MUI sejak tahun 1997 dan 2000. Huzaimah juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000. Ia diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Bidang Pengajian dan Pengembangan Sosial. Kemudian Huzaimah menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di lembaga pendidikan Al-Khairiyah. Pada tahun 1975, ia meraih gelar sarjana muda atau BA pada Fakultas Syariah Universitas Al-Khairiyah atau UNISA. Kemudian berselang 2 tahun kemudian, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga meraih gelar Master of Arts atau MA pada tahun 1991 dan gelar doktor pada 1984 yang masing-masing mendapatkan predikat memuaskan atau yudisium cum laude. Mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Miriani. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Desliana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nafika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiprah proyek Huzaimah. Yaitu di bidang pendidikan. Dia menerima gelar doktor pada tahun 1984 dalam bidang dan dari university yang sama dengan cum laude juga. Beliau adalah wanita pertama dari Indonesia yang mendapat PhD dari University Al-Azhar. Pada hari ini, beliau memegang jabatan pembantu dekan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia atau UIN, Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta, dosen Pascasarjana UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Indonesia. Beliau menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 1987 dan juga menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 1997 dan sejak 2000 menjadi Ketua MUI Pusat Bidang Pengajian dan Pengembangan Sosial. Terima kasih. Saya kembali ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Desliana. Untuk slide selanjutnya silakan dibaca oleh Mbak Adelia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Profesor Dr. Haji Huzaimah di bidang sosial. Aktif dalam pertumbuhan wanita seperti menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam Al-Khairiyah Pusat di Palu, Sulawesi Tengah sejak 1996. Ketua Pusat Pembelajaran Wanita IAIN Jakarta pada tahun 1994
hingga 1998 anggota Pokja Menlu PW dari tahun 1992 hingga 1996 dan menyampaikan ceramah dalam berbagai seminar berkaitan wanita pada tahun 1998. Beliau memperoleh penghargaan sebagai salah satu seorang tokoh peningkatan peranan wanita daripada Menteri Wanita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Manafika. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Untuk selanjutnya, Mbak Kamelia, waktu dan tempat saya persilakan. Maaf sebelumnya. Baik, saya Bagaimana teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar Baik, Mbak. terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mbak Putri Adel. Dalam bidang ilmu pengetahuan, beberapa buku yang ditulisnya antara lain adalah Pengantar Perbandingan Mazhab pada tahun 2003, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer tahun 2005, dan Fikih Perempuan Kontemporer 2010. Hasil tulisannya menghiasi banyak majalah dan media massa seperti majalah Ahkam, Harkat Akrab, dan Studia Islamika. Beliau juga mengisi forum konsultasi agama Islam dalam majalah Paras. Karangannya yang dibukukan dan diterbitkan antara lain adalah Pandangan Islam tentang Gender, Pengantar Perbandingan Mazhab, Konsep Wanita dalam Pandangan Islam, Fikih Perempuan Kontemporer, Masail Fiqhiyah, Kajian Fikih Kontemporer, dan buku yang sekarang berada di hadapan Anda. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Kamelia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fitri Adatun Solang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf Mbak Nafika, mungkin Mbak Fitri Adatun Solang terhalang oleh jaringan, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya baca aja ya. Ya, Saya mengundang Mbak Fitri Adatun Solang. Slide selanjutnya yaitu penghargaan Profesor Huzaimah. Yang pertama, penghargaan kepemimpinan dan manajemen peningkatan peranan wanita dari Menteri Negara Peranan Wanita RI pada tahun 1999. Yang kedua, penghargaan Era Muslim Global Media atas kepedulian terhadap ilmu syariah sebagai pakar fikih perempuan tahun 2007. Yang ketiga, Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI atas jasa sebagai anggota tim penyempurna tafsir Al-Quran Departemen Agama RI tahun 2007. Yang keempat, penghargaan Women Award atas dedikasi, inovasi, dan prestasinya dalam mewujudkan hak-hak perempuan dan anak dari Rektor UIN Jakarta tahun 2015. Nomor 6, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 2016. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Asadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Slide-nya belum bergeser. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai pandangan beliau kepada perempuan. Mengenai peran perempuan di sektor publik, Huzaimah berpandangan bahwa hal tersebut harus dilakukan secara seimbang dengan tidak meninggalkan peran domestiknya. Menurut Huzaimah, Islam memberi ruang pada perempuan untuk ikut berkontribusi dalam mensejahterakan keluarga. Peran publik ini dalam pandangannya dapat dilakukan oleh perempuan selama dia bekerja sesuai kodrat keperempuanannya, tidak meninggalkan pekerjaan domestik, dan tetap memegang aturan agama. Karena pandangan tersebut, Huzaimah disebut berdiri di atas dua kaki. Ia seorang perempuan modernis yang memegang nilai-nilai modern dan di saat yang sama adalah tradisionalis. Huzaimah juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap counter legal draft kompilasi hukum Islam yang dibawa oleh tim pengurus utamaan gender atau PUG, Departemen Agama.
Bersama dengan Nabila Lubis dan Zakiyah Derajat, Huzaimah menyusun buku Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam perspektif pembaruan hukum Islam di Indonesia untuk mengutarakan pandangan kontranya terhadap usulan revisi KHI tersebut. Terima kasih Mbak Nafika, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Asyadi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Weni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, amanah menyebut Huzaimah. Amani menyebut Huzaimah sebagai tokoh hukum Islam sekaligus pejuang hak perempuan dan anak yang cukup disegani di Indonesia. Huzaimah, lanjut Amani, dikenal cukup tegas dalam memperjuangkan hukum Islam. Almarhumah juga telah meninggalkan banyak jasa dalam memajukan kaum perempuan Indonesia. Di antaranya, gagasan mengenai hak-hak politik perempuan, hak menjadi pemimpin perempuan, dan hak menjadi ulama perempuan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Slide selanjutnya. Berikut referensi dari kelompok kami. Slide selanjutnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.